Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang bahwasanya benarkah batas penerima bantuan PKH kali ini hanya dibatasi 5 tahun saja. Dan benarkah jika nantinya para KPM masih punya komponen, apakah otomatis akan diberhentikan dari kepesertaan PKH-nya apabila sudah melebihi batas waktu 5 tahun? Nah, di sini juga ada sebanyak KPM yang berjumlah 8.000 lebih hari ini berbahagia karena bantuan PKH dan BPNT-nya cair pada hari ini bahkan hingga nanti malam sampai gitu. Nah, seperti apa informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, perlu Anda ketahui bahwasanya informasi terbaru mengenai tentang batas waktu penerima bantuan PKH yakni kali ini dibatasi dengan waktu 5 tahun saja, dan apabila sudah melebihi dari 5 tahun penerima bantuan PKH maka akan dilakukan evaluasi kembali dari Kementerian Sosial. Nah, kemudian apakah nantinya KPM akan diberhentikan? Padahal di situ KPM masih mempunyai komponen anak sekolah, kemudian komponen kesehatan, dan juga komponen lansia. Apakah nantinya akan otomatis akan berhenti? Nah, kemudian informasi yang kedua adalah hari ini alhamdulillah sebanyak 8.000 KPM lebih berbahagia karena bantuan PKH dan BPNT-nya cair di daerah ini, sahabat YouTube. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya baru-baru ini ada lagi kebijakan dari Kementerian Sosial terhadap penerima bantuan PKH khususnya. Yang mana di situ disebutkan bahwa KPM yang sudah menerima bantuan PKH lebih dari 5 tahun maka akan dievaluasi kembali oleh Kementerian Sosial apakah KPM tersebut masih layak mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Nah, di sini maka timbul pertanyaan, apakah nantinya jika KPM masih mempunyai komponen, baik itu komponen kesehatan, kemudian komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial, apakah nanti jika telah melewati batas waktu 5 tahun akan diberhentikan secara otomatis? Nah, di sini mungkin banyak sekali KPM-KPM yang deg-degan dengan peraturan yang terbaru dari Kementerian Sosial ini, sahabat YouTube. Nah, di sini sering saya sampaikan sahabat YouTube bahwasanya kali ini Kementerian Sosial benar-benar memberi kebijakan-kebijakan terbaru terkait penerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, di sisi lain memang banyak sekali temuan-temuan ternyata penerima bantuan PKH dan BPNT ini adalah salah sasaran. Ada yang sudah tidak layak menerima namun masih menerima lagi. Sehingga Kementerian Sosial banyak sekali dirugikan bahkan miliaran setiap tahapnya karena bantuannya itu penerimanya salah sasaran sahabat YouTube. Dan di sini perlu Anda ketahui juga sekarang di Kementerian Sosial sudah bekerja sama dengan KPK, AHU, Dispenduk, kemudian Kemendikbud, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, semua itu bertujuan untuk mensinkronisasi data-data para KPM agar supaya lebih tepat sasaran sampai itu.
Dan saat ini yang mengejutkan lagi, yang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, bahkan yang mempunyai itu misalkan anaknya saja, kemudian misalkan suaminya saja, maka otomatis bantuan PKH-nya akan langsung diberhentikan sampai itu. Nah, di sini perlu Anda ketahui bahwasanya untuk batas waktu penerima bantuan PKH yang sudah 5 tahun penerima bantuan PKH tersebut, yakni akan dievaluasi kembali oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Nah, yang dimaksud dievaluasi di sini adalah KPM yang masih menerima bantuan PKH yang sudah 5 tahun ke atas, yang perlu diverifikasi dan dievaluasi adalah terkait layak dan tidaknya. Artinya di situ apakah KPM tersebut masih miskin ataukah tidak. Nah, jika di situ sudah ditemukan bahwa KPM tersebut sudah termasuk golongan yang mampu, maka nantinya akan diberhentikan bantuan PKH-nya. Dan kemudian evaluasi yang kedua adalah mengenai tentang komponen dalam PKH. Nah, di dalam PKH ini ada yang namanya komponen kesehatan, terdiri dari balita dan ibu hamil, kemudian komponen pendidikan, terdiri dari sekolah SD, SMP, dan SMA, kemudian yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial, yakni terdiri dari lansia dan disabilitas. Nah, jika di situ ternyata KPM tersebut masih memiliki, yang pertama tadi sudah masuk dalam kategori miskin, kemudian masih mempunyai salah satu dari komponen-komponen PKH tersebut, maka bantuannya bisa diperpanjang lagi sampai itu. Dan jika di situ memang anaknya sudah kelas 3 SMA misalkan, dan di situ setelah lulus maka tetap saja bantuannya seketika itu akan berhenti, karena bagaimanapun juga bantuan PKH merupakan bantuan yang bersyarat, ya syaratnya diantaranya harus mempunyai komponen PKH seperti itu. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya ini yang diberhentikan nantinya adalah ketika KPM tersebut sudah mampu dan KPM tersebut sudah tidak punya komponen lagi sampai itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga jika terjadi atau salah satu dari keluarganya sudah ada yang masuk BPJS Ketenagakerjaan atau pegawai BUMN, BUMD, ataupun TNI Polri. Nah, di situ nantinya akan otomatis berhenti bantuan PKH-nya sampai itu. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah hari ini ada sebanyak 8.000 lebih KPM yang berbahagia karena saat ini bantuan PKH dan bantuan BPNT-nya cair sampai itu. Dan di sini perlu Anda ketahui bahwasanya yang cair pencairan di situ adalah melalui PT POS. Nah, kira-kira di daerah mana sajakah? Yakni yang pertama di Kecamatan Giri, kemudian Kecamatan Gelaga, dan Kecamatan Licin sampai itu untuk Kabupaten Banyuwangi. Nah, di sini alhamdulillah para KPM masih terus terjadi pencairan hingga nantinya sudah selesai, bahkan nanti bisa terjadi sampai malam hari apabila KPM belum selesai mencairkan bantuan semuanya. Dan untuk bantuan-bantuan PKH BPNT yang melalui jalur pos ini nantinya setelah pencairan akan ada yang namanya geotagging, yang di situ dilakukan pemotretan terhadap rumah-rumah KPM dengan tujuan untuk pelaporan ke Kementerian Sosial. Kemudian nanti Kementerian Sosial bisa melihat keadaan KPM tersebut dan nantinya akan menjadi pertimbangan apakah KPM tersebut itu berlanjut lagi bantuannya ataukah tidak. Nah, ini tentunya dalam satu cakup untuk menuju bahwa bantuan harus benar-benar tepat sasaran ke
kepada para penerima bantuan agar negara tidak dirugikan lagi dengan bantuan yang tidak tepat sasaran sahabat YouTube. Dan perlu Anda ketahui juga untuk pencairan bantuan yang melalui PT Pos ini akan dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dilakukan di titik komunitas, kemudian nantinya akan penyusulan di kantor pos masing-masing, dan yang ketiga yang dilakukan adalah door to door. Biasanya ini dilakukan untuk KPM yang lansia terlalu tua dan juga KPM yang sakit sehingga tidak bisa mengambil bantuannya. Maka nantinya kantor pos pihak PT Pos akan mengantar ke rumah masing-masing sahabat YouTube. Nah, itu saja sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.